Iya, insya Allah. Mas Novan gimana nih? Suara saya terdengar jelas atau tidak nih, Mas? Oke, sekarang udah jelas ya. Udah jelas. Udah jelas, oke. Kalau nanti Hmm, kurang jelas, boleh diinformasikan ya, Mas Novan iya, ya. iya terima kasih banyak Mbak Nadine ya. Iya. Nah, Mas Novan, sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang The Fed ya, mau tahu dulu dong bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan Mhm. seminggu ke depan. Oke, di sini kalau saya amati bahwasannya untuk pergerakan IHSG untuk saat ini ya, saya lihat kalau secara teknikal ini mengalami breakdown dari dua pattern utama pada daily chart, yaitu pattern dari up channel, kemudian pattern dari descending triangle pattern. Oke. Sehingga ketika pergerakan IHSG mengalami breakdown, itu ternyata sempat menguji support pada EMA 60 sebagai dynamic support, yakni di kisaran level 7035 gitu. Lalu setelah itu mulai perlahan mengalami aksi rebound ya atau buyback gitu yang dialami oleh ISG, sehingga saya pikir bahwasannya ketika ISG sempat mengalami pelemahan signifikan sebesar 1,94%, itu dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk melancarkan buyback, sehingga pada akhirnya ISG pada hari ini ditutup di level 1,23%. Jadi pelemahan pada ISG hari ini itu tidak sesignifikan ya untuk saat ini ya dibandingkan dengan yang terjadi pada pembukaan IHSG. Kalau misalkan jika pergerakan IHSG ini masih bertahan di atas EMA 60 ya, berarti ini semestinya pergerakan IHSG ke depannya akan lebih cenderung mengalami sebenarnya saya pikir lebih mengalami bearish consolidation ya. Sebenarnya kalau kita pikir bahwasannya faktor yang menyebabkan terjadi bearish consolidation untuk pergerakan IHSG selama sepekan ini lantaran para pelaku pasar memfaktorkan adanya hawkish statement daripada the Fed itu sendiri. Bahkan nanti juga akan ada statement dari gubernur the Fed Jerome Powell perihal terkait dengan kebijakan moneter yang akan terus ditempuh. Memang proyeksinya statement tersebut akan lebih cenderung bernada hawkish. Kemudian juga di sisi lain juga para pelaku pasar juga memfaktorkan terkait dengan komitmen the Fed dalam rangka untuk menurunkan kenaikan inflasi di Amerika Serikat ya. Kalau saya lihat itu targetnya 2%, balik menurunkan menjadi 2%, itu memang menurut saya memang merupakan tugas yang berat bagi the Fed, sehingga para pelaku pasar memfaktorkan adanya potensi terjadinya agresif tightening monetary policy yang dijalankan oleh the Fed untuk bulan November maupun juga Desember. Memang proyeksinya minimal di sekitar 75 basis point ya untuk tiap kenaikan suku bunga acuan begitu. Jadi dengan adanya faktor tersebut ya, saya pikir dikhawatirkan ya oleh para pelaku pasar, takutnya kebijakan tightening monetary policy yang dijalankan oleh the Fed tersebut akan mengarah potensi terjadinya peningkatan probabilitas resesi ya, yang terjadi pada tahun 2023 begitu. Jadi wajar saja sebenarnya koreksi ISG pada hari ini ya itu memang inline ya atau sejalan atau mengalami adanya efek domino ya dari adanya pelemahan di bursa di Amerika Serikat pada waktu Jumat yang lalu. Dan juga saya juga melihat bahwasannya pergerakan bursa di regional Asia itu pun juga terpantau mengalami pelemahan ya, karena faktor yang saya sebutkan tadi begitu. Jadi untuk range-nya ya, untuk range pergerakan IHSG selama sepekan ini ya, minimal itu support itu berada di level 7035, dan support kedua itu berada di level 6930, sementara untuk level resistance-nya itu berada di level 7153 hingga 7196 begitu. Itu untuk proyeksi pergerakan ISG pada pekan ini. Lebih cenderung bearish consolidation kalau menurut saya.
Oke, baik. Nah, Mas, hari ini kan indeks harga saham gabungan kita tertekan karena The Fed ya, keputusan dari Iya, The betul. Fed dari Jumat kemarin. Tapi 1 minggu sebelumnya nih, 1 minggu kemarin, Hmm? indeks harga saham gabungan kita juga tidak ada kemana-mana gitu. Kalau Hmm, pembukaannya pas dengan harga, apa kalau penutupannya pas harga awal pembukaan atau tidak indeks. melemah, hanya antara dua itu pengaruhnya apa itu ya, Mas Nafan? Oke, di sini saya amati ya, pada waktu hari Jumat itu kan pada tanggal 23 itu terpantau pergerakan indeks hanya terkoreksi 0,64%. Sebelumnya itu pada hari Kamis itu pergerakan IHSG mengalami apresiasi di 0,42%. Gitu. Sebenarnya yang menjadi faktor daripada apresiasi pergerakan IHSG pada hari Kamis ya, kalau menurut saya itu pun juga lantaran para pelaku pasar mengapresiasi ya adanya kebijakan BI yang telah menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 50 basis point. Memang saya akui kenaikan tersebut memang di luar ekspektasi kami, padahal kami sebelumnya memproyeksikan hanya berada di level 25 basis point, dan tentunya juga kami juga mengapresiasi bahwasannya BI juga telah menjalankan komitmen ya, preemptive, forward looking maupun juga front loaded ya, dalam rangka untuk memitigasi terkait dengan potensi kenaikan inflasi maupun juga inflasi inti di tanah air begitu. Karena kalau kita melihat bahwasannya tingkat inflasi umum Indonesia itu sudah di 4,69%, sudah di atas maksimum range yang ditetapkan oleh BI, yakni di kisaran minus atau plus 1 plus 3 ya, plus 3% begitu. Sementara itu kalau untuk tingkat inflasi intinya itu memang masih di level 3,04%. Jadi dengan adanya kebijakan dari BI tersebut ya, saya pikir hal ini juga bertujuan agar supaya mengurangi terjadinya capital outflow ya, karena sebelumnya The Fed itu telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis point ya. Begitu. Sementara itu kalau BI sendiri merespon dengan kenaikan suku bunga tapi tidak terlalu seagresif dibandingkan dan The Fed, yakni di kisaran 50 basis point. Walaupun misalkan di atas ekspektasi dari kami, tentunya sangat diapresiasi karena hal tersebut bertujuan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya capital outflow ya, sehingga pada waktu hari Kamis yang lalu itu terjadi penguatan, terjadi apresiasi daripada pergerakan ISG. Tapi meskipun demikian pada hari Jumat itu mengalami aksi profit taking, dan hal tersebut memang menurut saya wajar terjadi begitu. Dan tentunya juga kalau saya pikir memang kekhawatiran para pelaku pasar global terkait dengan sentimen-sentimen yang saya sebutkan tadi, misalnya perihal dari adanya hawkish sentiment dari The Fed, belum lagi juga adanya agresif tightening monetary policy yang dilaksanakan The Fed ke depannya mulai November dan Desember dalam rangka untuk menurunkan kenaikan laju inflasi Amerika Serikat yang begitu tinggi dan begitu persisten, dan juga memang kekhawatiran mengenai adanya potensi terjadi resesi akibat terkait dengan penerapan agresif tightening monetary policy tersebut ya. Ini saya pikir merupakan suatu hal yang perlu disikapi ya oleh para pelaku pasar begitu. Jadi kalaupun misalkan jika pergerakan IHSG mengalami depresiasi indeks ya, saya pikir memang sebaiknya juga para pelaku pasar juga mencermati titik support IHSG misalnya dalam rangka untuk menerapkan strategi buyback saham ya. Oke, baik. Jadi para pelaku pasar sendiri disarankan untuk buyback ataupun mengkoleksi saham-saham emiten untuk portofolionya di saat-saat seperti ini ya, Mas Novan ya. Ya, yang penting sebaiknya mencermati emiten-emiten yang berkinerja fundamental baik ya, dan juga memiliki prospek yang positif, tentunya seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas, pekan lalu Bank Indonesia dan The Fed sama-sama membuat keputusan menaikkan suku bunga yang cukup agresif nih. Apakah menurut Mas Novan ini sudah merupakan langkah tepat atau sudah sejalan dengan ekspektasi pasar?
Oke, tadi saya singgung sebelumnya dan saya akan menjawab lagi begitu. Adapun kalau kita akui bahwasannya ketika The Fed telah menaikkan suku bunga acuan ya sebesar 75 basis point ya menjadi sekitar 3,25%. Tentunya juga kalau saya pikir BI merespon dengan sangat baik ya dalam rangka untuk memitigasi terkait dengan adanya faktor terjadinya potensi capital outflow dari adanya kebijakan agresif tightening monetary policy yang dijalankan oleh the Fed begitu. Dan tentunya juga ketika BI menerapkan kebijakan preemptif, forward looking maupun juga front loaded dalam rangka menaikkan suku bunga acuan, dan itu juga di atas ekspektasi dari kami sebesar 50 basis point, karena kan sebelumnya kami prediksikan lebih cenderung ke arah 25 basis point ya, tapi dengan ada 50 basis point ini saya pikir ini juga merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, itu pergerakan IHSG pada hari Kamis ketika merespon dari adanya rapat Dewan Gubernur BI dalam rangka memutuskan BI 7 dari reverse repo rate itu ternyata mengalami apresiasi sekitar 0,42% ya pada hari Kamis, dan itu di level positif begitu, sehingga memang saya pikir komitmen daripada BI itu sendiri dalam rangka baik untuk menstabilkan nilai tukar rupiah ya, maupun juga untuk menstabilkan kenaikan inflasi di tanah air, itu memang kalau menurut saya patut diapresiasi begitu, karena kalau saya ingat memang ketika sebelumnya kan ketika The Fed telah menaikkan suku bunga acuan itu posisi rupiah berada di sekitar 15.000 lebih, tapi setelah BI menaikkan suku bunga acuan ini kelihatan rupiah mengalami apresiasi nilai tukar terhadap dolar AS begitu, sehingga memang dengan adanya faktor apresiasi rupiah terhadap dolar AS pada waktu itu ya, itu juga membuat katalis ini saya anggap sebagai katalis positif tambahan ya untuk penguatan indeks pada hari Kamis yang lalu begitu. Oke, baik. Nah, Mas Novan, sebenarnya keputusan BI atau The Fed sendiri menaikkan suku bunga ini pengaruh terhadap emiten kita itu apa sih, Mas? Apakah emiten kita terpantau melemah sementara ke depan? Tapi sebenarnya pengaruh langsungnya itu apa, Mas? Oke, di sini kalau kita melihat secara sentimen terlebih dahulu ya, ya, sepertinya jaringan kita baik. Kemudian juga halo? Iya, halo, tes 1 2 3. Mas. Kedengaran? Oke, sip. Iya, terima kasih. Oke, di sini menurut saya ya, ini para pelaku pasar hingga saat ini ya sedang memfaktorkan terkait dengan adanya hawkish sentiment from the Fed ya, during the next meeting ya. Kemudian juga di sisi lain juga adanya potensi terjadinya penerapan very aggressive tightening monetary policy yang dijalankan oleh the Fed untuk bulan November maupun juga bulan Desember begitu. Itu sebenarnya membuat pergerakan IHSG memang mengalami depresiasi ya, depresiasi indeks, dan bahkan kalau misalkan jika saya menggunakan persentase itu pelemahannya hampir sekitar sempat mengalami pelemahan 2% ya, misalnya dari hari Jumat ke hari Senin pada pembukaan sesi perdagangan, maupun pada akhirnya sempat mengalami rebound begitu. Tentunya dengan adanya sentimen tersebut ini membuat pergerakan indeks kemudian juga diikuti dengan adanya pergerakan emiten-emiten berbasis big caps ya. Di sini juga hampir semua sektoral juga terpantau mengalami koreksi harga ya kalau saya melihat begitu, dan tentunya juga memang saya akui bahwasannya sentimen yang saya sebutkan tadi memang ini mayoritas berasal dari sentimen eksternal ya. Itu tentunya membuat para pelaku pasar bersikap prudent, bersikap hati-hati, atau wait and see kalau menurut saya seperti itu, sehingga misalnya ketika IHSG pada saat ini mengalami terdepresiasi indeks begitu ya, dan ketika
IHSG tersebut menyentuh support dynamic support di EMA 60 ya, yakni di kisaran 7.030 35 hingga 7.040 ya, maka dari itu ini perlahan-lahan mulai terjadi aksi buyback ya yang dijalankan oleh para pelaku pasar, mengingat mereka beranggapan bahwasannya harga-harga sahamnya itu sudah terdiskon dengan baik gitu, sehingga dimanfaatkan posisi buyback atau buy on weakness begitu. Oke, untuk masalah buyback atau buy on weakness ini, apakah saat ini saat yang tepat nih Mas Nafan, atau kita harus menunggu beberapa hari lagi nih? Ya, kalau saya pikir lebih baik jangka pendek saja ya, maksudnya cepat masuk tapi cepat keluar begitu, karena kalau saya melihat dari kinerja US market ya, saat ini index futures-nya memang terpantau mengalami penurunan indeks pula ya, indeks futures misalnya dari US 30 maupun juga US 500 ini terpantau kelihatannya juga mengalami terdepresiasi ya, di kisaran 0,60 hingga 0,74% begitu, sehingga memang saya pikir tadi sentimen saya sebutkan tadi ditambah lagi dengan adanya kekhawatiran mengenai potensi terjadi peningkatan resesi ya, terutama dari negara-negara perekonomian maju, itu membuat memang saya pikir para pelaku pasar memang sangat bersikap hati-hati, bersikap prudent, ataupun juga bersikap wait and see begitu, kecuali kalau misalkan jika nanti katalis positifnya muncul, tapi kita mesti menunggu begitu. Maka dari itu nanti terjadi peningkatan risk appetite ya dari para pelaku investor atau para pelaku pasar untuk kembali melakukan aksi buyback saham, tentunya seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas, ya, dari tadi kita sudah berbicara nih mengenai The Fed ataupun kenaikan suku bunga ya. Saham dari sektor apa aja nih yang berpotensi terkoreksi dalam kondisi ekonomi yang seperti itu? Oke, ya kalau misalkan saya melihat ya untuk saat ini itu juga terpantau masing-masing mengalami depresiasi indeks ya dari masing-masing IDX sektoral. Misalnya ini IDX industrial di sini mengalami depresiasi sebesar 2,76%. Yang paling pertama adalah IDX di sektor energi ya. IDX energi mengalami depresiasi di kisaran 3,87%. Karena wajar saja kalau saya melihat ini untuk pergerakan harga komoditas dunia pun juga terpantau mengalami depresiasi harga yang begitu signifikan, karena para pelaku pasar mengkhawatirkan terkait dengan adanya faktor probabilitas resesi global yang semakin meningkat, dan juga di sisi lain karena adanya hawkish stance dari The Fed, maka dari itu mata uang dolar AS ya ini merupakan aset yang memang relatif bersifat safe haven ya untuk dikoleksi oleh para pelaku pasar pada saat ini. Jadi ini menyebabkan sektor energi mengalami terdepresiasi signifikan di kisaran 3,87%. Kemudian selanjutnya disusul oleh IDX berbasis tekno ya, ini terdepresiasi di 2,11%, karena wajar saja ketika para pelaku pasar memfaktorkan terkait dengan adanya very aggressive tightening monetary policy, itu pun juga saham-saham berbasis teknologi memang rata-rata mengalami depresiasi harga ya. Sebenarnya sih bukan hanya di Indonesia yang berlaku, tapi juga di negara-negara lain juga berlaku, terutama di Amerika Serikat. Itu yang saya pantau. Kemudian juga di sisi lain juga ada di IDX industrial, ini terpantau mengalami penurunan persentase sekitar 2,76% begitu, karena memang saya pikir dan saya akui bahwasannya kelihatan ini lebih cenderung dari eksternal ya, walaupun saya ingat itu S&P Global Manufacturing PMI di Indonesia itu masih dalam kategori ekspansif ya, di kisaran 51,7% ya, yang terakhir per Agustus. Tapi kalau saya melihat di negara-negara lain itu rata-rata sudah mengalami kontraksi ya. Misalnya di kawasan Eropa itu terkontraksi di 49,5. Kemudian di Inggris itu terkontraksi 47,3.
Tiongkok pun juga sama terkontraksi di 49,5 gitu. Jadi dengan adanya faktor penurunan ekspansif ya ke kontraksi ya daripada global manufacturing PMI ya dari negara-negara menjadi motor perekonomian ya, maka dari itu juga saya pikir inilah kalau menurut saya menjadikan salah satu sentimen yang menjadi pemberat daripada indeks di sektor industrial.